Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 1.4, Prodi Pendidikan Ekonomi, ingin mempresentasikan tentang konsep bahasa dan fungsi bahasa. Saya Sergia Putri Ardini dengan NIM 211D10319 sebagai moderator, dan ada pemateri yaitu Fatimatuz Zahro 211D10439, Rafliansyah Maulana Rahman 211D10194, dan Muhammad Taufik Hidayat 211D10397. Next. Yang pertama ada pengertian konsep bahasa yang akan dijelaskan oleh pemateri 1 yaitu Fatimatuz Zahro. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep bahasa. Pengertian konsep bahasa. Konsep umum dari bahasa bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat belajar dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut, atau sekumpulan pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan tersebut. Adapun pengertian konsep bahasa menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, oleh Sudaryono. Bahasa adalah sarana komunikasi yang efektif walaupun tidak sempurna, sehingga ketidaksempurnaan bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, oleh Karti. Bahasa adalah praktik yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Yang ketiga, oleh Saussure. Bahasa adalah objek dari semiologi. Yang keempat adalah William A. Haviland. Bahasa adalah suatu sistem bunyi yang jika digabungkan menurut aturan tertentu menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Fungsi bahasa. Bahasa adalah suatu sistem bunyi yang digabungkan menurut aturan tertentu menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Selanjutnya, Hussein Lubis dalam bukunya yang berjudul Analisis Wacana Pragmatik mengutip pendapat Vino Sehinario mengatakan bahwa fungsi bahasa terdiri atas 4 macam fungsi. Antara lain, yang pertama, fungsi interpersonal adalah kemampuan untuk membina dan saling hubungan kerja dan hubungan sosial dengan orang lain. Hubungan ini membuat hidup kita dengan orang lain menjadi lebih baik dan menyenangkan. Yang kedua, fungsi direktif. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, memberi saran, membujuk, meyakinkan, dan sebagainya. Hal ini menjadikan semua keinginan kita bisa dikomunikasikan dengan baik. Yang ketiga, fungsi referensial. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk penulis atau berbicara tentang lingkungan kita yang terdekat dan juga mengenai fungsi metalinguistik. Yang keempat, fungsi imajinatif. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk menyusun ritme baik, bahasa lisan maupun tulis. Tidak semua manusia bisa menerapkan fungsi ini, kecuali bagi mereka yang memiliki talenta terhadap fungsi ini. Selanjutnya,
Dilanjutkan oleh Muhammad Taufik Hidayat. Oke, selanjutnya ada 3 faktor yang menunjukkan peran bahasa dalam perkembangan budaya. 1. Bahasa sebagai unsur budaya. Setiap aktivitas dalam kehidupan manusia memiliki unsur bahasa di dalamnya. Maka, untuk memahami perkembangan sebuah kebudayaan terlebih dahulu perlu diteliti perkembangan bahasa dalam masyarakatnya. 2. Bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial. Bahasa dapat menunjukkan pola hubungan dan stratifikasi sosial di suatu masyarakat. Contoh, dalam kebudayaan Jawa, anak berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa Jawa krama atau bahasa halus. Sementara ketika bercakap dengan yang sesama usianya, orang Jawa memakai bahasa ngoko atau bahasa kasar. 3. Bahasa sebagai simbol budaya suku bangsa. Bahasa dapat menunjukkan simbol budaya di suatu suku bangsa. Hal ini terbukti dari keberadaan dialek atau logat bahasa yang beragam dari berbagai suku bangsa. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan secara geografis dan pelapisan lingkungan sosial antar suku, bangsa dalam kehidupan masyarakat. Lanjut. Fungsi bahasa secara umum di kehidupan masyarakat. 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri sejak kecil. Manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi diri. 2. Bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi ada pada tujuannya. Yang pertama, sekadar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak bicara, dengan tujuan supaya maksud dari bahasa mudah tersampaikan. 3. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan berintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. 4. Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada individu ataupun masyarakat. Udah. Namun fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Adapun manfaat dari bahasa yang didapat oleh manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi suatu negara. Beberapa negara memiliki banyak bahasa daerah, salah satunya Indonesia. Hal ini karena suku di Indonesia beragam, sehingga bahasa resmi dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di sebuah negara, dibutuhkan bahasa, sehingga komunikasi antar individu maupun kelompok bisa tercapai dengan maksimal. Yang ketiga, ada pengantar dunia pendidikan. Dengan bahasa maupun bahasa resmi, maka banyak manusia yang mengerti dan paham, khususnya menyangkut dunia pendidikan. Dengan penyampaian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, maka ilmu pendidikan bisa diterima dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.